Halo anak-anak, kembali dengan Bu Vika. Hari ini kita mau belajar PPKN lagi ya. PPKN hari ini masih dalam ruang lingkup KD 3.3 dan 4.3. Hari ini kita mau belajar mengenai keberagaman sosial dalam masyarakat. Anak, apakah kamu sudah siap buat belajar hari ini? Ibu harap kalian tidak hanya menonton video hari ini, tapi kalian juga siapkan 3 hal ini, yaitu buku pena 5D kalian, catatan, dan alat tulis, supaya kalian bisa mencatat poin-poin penting yang ada di video ini ya anak-anak. Oke, sebelum kalian masuk ke materi, kalian harus ketahui dulu nih anak-anak, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar hari ini adalah menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Tujuan pembelajaran kalian hari ini, anak-anak dapat menceritakan keuntungan dari keberagaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Dan dengan menonton video pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan baik. Oke, tahukah kalian anak-anak bahwa kita tinggal di Indonesia, di negara yang memiliki beragam jenis kegiatan ekonomi? Ada mungkin orang tua teman kalian yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai wirausaha, ada yang bekerja sebagai koki, mungkin ada yang bekerja sebagai guru. Nah, ada berbagai macam pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua teman kalian. Nah, Indonesia juga memiliki berbagai macam ya jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi. Itu dipengaruhi oleh apa ya? Nah, ini ada 3 faktor nih yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Faktor yang pertama, kondisi geografis Indonesia ini beragam anak-anak. Kalian di IPS pasti sudah belajar ya mengenai kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam Indonesia juga tidak merata. Mungkin di Pulau Jawa kita bisa menemukan orang-orang yang memiliki sumber daya alam seperti teh dan kopi. Tapi kita yang tinggal di Pulau Kalimantan tidak bisa menemukan tanaman seperti teh dan kopi di sini karena suhunya panas. Nah, itu adalah faktor yang kedua anak-anak, yaitu penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita juga berbeda ya anak-anak ya. Ibu kasih contoh nih lewat 3 gambar ini. 3 gambar ini adalah contoh keberagaman jenis usaha di Indonesia, tapi yang saling mempengaruhi satu sama lain dan saling memberi manfaat. Dan mereka bertiga ini juga saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Di gambar yang pertama anak-anak, kalian melihat seorang petani. Nah, petani kapas ini memproduksi kapas yang akan menjadi bahan baku untuk pembuatan kain. Petani kapas melengkapi pekerjaan yang ada di nomor 2 ini anak-anak. Nomor 2 ini adalah industri tekstil ya. Jadi industri tekstil ini adalah industri yang mengolah kapas dari petani kapas. Jadi dia mendapat kapas yang sudah dipanen oleh petani kapas dan dia ubah menjadi pakaian. Nah, ini adalah salah satu contohnya nih, jenis usaha yang saling melengkapi satu sama lain. Wah, tidak hanya satu kedua, nih nomor 2 ketiga itu juga saling melengkapi dan saling memberi manfaat. Industri tekstil yang menghasilkan kain akan menjualnya kepada pengusaha yang menjual baju. Jadi penjual baju ini mendapatkan kain dari industri tekstil dan menghasilkan baju-baju yang bisa dijual dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adalah contoh keberagaman jenis usaha. Salah satu contohnya aja, kalian bisa amati di sekitar kalian, mungkin ada juga jenis-jenis usaha yang saling mempengaruhi satu sama lain dan saling memberikan manfaat. Jadi ketiga usaha ini adalah contoh keberagaman jenis usaha yang saling bekerja sama nih, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Selanjutnya, lewat gambar tadi anak-anak, kalian pasti menangkap sesuatu ya, bahwa keberagaman itu juga menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi, contoh yang tadi membuktikan bahwa keberagaman jenis usaha tidak menjadi kita jadi berselisih antara satu sama lain, malah jadi melengkapi satu sama lain. Dan itulah yang mempersatukan negara kita, Indonesia. Oke, sekarang kita masuk nih, gimana cara kita menghargai usaha atau pekerjaan orang lain, anak-anak. Ini adalah salah satu contohnya saja ya. Kalian juga bisa memikirkan cara-cara lainnya lagi nih. Bagaimana cara saya bisa menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Di sini Ibu berikan 4 contoh. Kalian juga bisa mencantumkan contoh-contoh lainnya ya anak-anak ya, cara kita menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Coba nih, Ibu ada sebuah kasus. Bagaimana cara menghargai pekerjaan orang lain pada kondisi ini anak-anak? Coba kita baca ya.
Di rumahmu, ada bibi yang membantu membersihkan dan merapikan rumahmu setiap hari. Lalu kamu membuat ruangan berantakan selesai kamu bermain. Sikapmu sebaiknya bagaimana? Oke, gue berikan kalian waktu buat berpikir nih anak-anak. Sikapmu kira-kira seperti apa ya kalau kalian memiliki bibi? Bisa aja bukan bibi, bisa aja mama kalian nih. Biasanya kan mama kalian juga bantu membersihkan dan merapikan rumah kalian. Nah, waktu kalian membuat ruangan berantakan, selesai kalian bermain, sikap yang baik itu sebenarnya seperti apa sih? Ya anak-anak, sikap yang baik yang kamu bisa terapkan adalah kamu harus membantu dia untuk merapikan ruangan yang berantakan. Mungkin bibi ini bisa saja biasanya pembantu rumah tangga yang ada di rumah kalian. Dia bekerja di situ. Memang mungkin itu adalah pekerjaan dia anak-anak. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak membantu dia merapikan ruangan kamu yang berantakan. Nah, di sini kan isinya ruangan kamar kamu kan yang berantakan. Nah, kamu tidak boleh menambah kesulitannya. Kamu bisa membantu dia untuk membereskan kamarmu tersebut. Itu adalah salah satu sikap yang baik untuk menghargai pekerjaan orang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh saja ya. Ibu harap kalian tidak hanya belajar, tapi bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Belajar untuk menghargai pekerjaan orang lain. Karena apa? Karena di Alkitab Tuhan bahkan sudah mengajarkan kita anak-anak. Kita bisa baca ayatnya di Lukas 18 ayat yang ke-11 dan Mazmur 101 ayat yang ke-5. Jadi Tuhan mengajarkan kita apa ya? Coba kalian baca dulu nih ayatnya. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Simpelnya anak-anak, Tuhan tuh lagi mengajarkan kita untuk rendah hati. Karena dia tahu kita hidup di negara yang beragam anak-anak. Ada mungkin teman kita yang memiliki orang tua yang pekerjaannya keren banget nih, yang bagus banget. Tapi ada mungkin teman kita yang orang tuanya bekerjanya sederhana saja. Nah, kita tidak boleh tinggi hati ya, karena kita mungkin ekonomi kita lebih baik. Karena tidak boleh seperti itu. Kita harus merendah hati, kita tidak boleh tinggi hati dan sombong. Karena Tuhan tidak suka anak-anak. Oke? Nah, ini adalah salah satu cara juga nih, untuk kalian bisa menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Itu kan harus berteman, bekerja sama dengan siapapun, gak memandang suku, ras, dan agama mereka, mau mempelajari kebudayaan mereka, terus turut serta dalam memelihara dan melestarikan budaya Indonesia dan juga menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Lalu, ini manfaat dari mengembangkan sikap saling menghargai nih. Jadinya kita tidak terjadi perselisihan antar suku bangsa. Ini juga mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Paling pentingnya lagi juga menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan ternyata menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Ini adalah banyak manfaatnya dari mengembangkan sikap saling menghargai. Jadi praktekkanlah ini dalam kehidupan kalian sehari-hari anak-anak. Lalu anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai nih. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan hubungi Bapak Ibu Guru kalian melalui WhatsApp ya, kalau ingin bertanya. Nah, setelah ini waktunya kalian pastinya untuk mengerjakan tugas. Tugas kali ini digabungkan dengan tugas SBDP ya anak-anak ya. Kalian bisa cek tugasnya di Microsoft Teams. Jadi tugas SBDP dan tugas PKN digabung. Kalian akan membuat gambar cerita dan temanya sudah Ibu berikan ya. Kalian bisa baca perintah soal dengan baik. Pengerjaan PR, PKN, dan SBDP kalian paling lambat sampai hari Kamis ya anak-anak ya. Oke, video kita sudah selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!